Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang ini kita bisa berkumpul dan bermajlis di tempat yang mulia, salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin mengingatkan kepada para jemaah sekalian untuk benar-benar mengikhlaskan niat dalam menghadiri majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, niat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan ini dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang berkah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang adabut thariq, adab-adab dalam atau adab-adab yang berkaitan dengan jalan, ya. Adab-adab yang berkaitan dengan jalan. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, agama Islam agama yang sangat mulia. Agama Islam agama yang sangat indah. Ketika syariat-syariatnya diterapkan dalam kehidupan, maka semuanya akan mendapatkan kebaikan. Kehidupan masyarakat akan menjadi sangat indah, menjadi sangat mulia, saling memberikan kebaikan di antara anggota masyarakat. Termasuk yang menampakkan keindahan Islam adalah syariat yang berkaitan dengan jalan ini. Adab-adab yang berkaitan dengan jalan ini seringkali diabaikan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka duduk-duduk di pinggir jalan, ketika mereka nongkrong. Dan karena diabaikan, akhirnya orang yang berjalan merasa tidak nyaman. Orang yang lewat jalan tersebut merasa terganggu. Banyak orang yang akhirnya merasa berat ketika harus melewati jalan itu. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang mengabaikan adab-adab yang berkaitan dengan jalan. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang adab-adab yang berkaitan dengan jalan ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Jadi sebenarnya nongkrong, duduk di pinggir jalan itu kurang baik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk duduk-duduk atau nongkrong di pinggir jalan. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Kalau kita bisa meninggalkannya, sebaiknya kita tinggalkan. Mendengar sabda ini, para sahabat merasa keberatan. Atau sebagian dari mereka merasa keberatan. Akhirnya mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terpaksa duduk-duduk di pinggir jalan itu. Kita terpaksa nongkrong. Kita berbincang-bincang di sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Fa in abaitum illa al-majlis fa'a'tu at-tariqa haqqah." Kalau kalian tidak menerima kecuali harus nongkrong di pinggir jalan, kecuali harus duduk-duduk di pinggir jalan, maka lakukan kewajiban ini. Fa'a'tu at-tariqa haqqah. Maka berikan hak jalan kepadanya. Berikan hak jalan kepadanya. Para sahabat akhirnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak jalan itu? Apa yang menjadi hak jalan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa adab yang beliau sebutkan dalam riwayat ini, riwayat yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang pertama yang beliau sebutkan apa? Ghaddul basar. Menahan pandangan. Kalau terpaksa duduk-duduk di pinggir jalan, maka kalian diwajibkan untuk menahan pandangan, menundukkan pandangan. Tentunya dari hal-hal yang diharamkan. Yang kedua yang beliau sebutkan, waqaful adza. Menahan diri dari mengganggu orang. Tidak mengganggu orang. Jadi silahkan duduk di jalan, silahkan nongkrong di pinggir jalan, tapi jangan ganggu orang. Kemudian yang ketiga, waraddus salam. Yang ketiga, membalas salamnya orang yang berjalan. Kalau ada orang lewat mengucapkan salam, kalian harus menjawabnya. Di sini ada dua kewajiban berkumpul. Kewajiban yang pertama, raddus salam. Kewajiban yang kedua, raddus salam ketika sedang nongkrong. Ya. Jadi menjawab salamnya orang itu wajib. Ditambah lagi menjawab salamnya orang ketika sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Itu juga diwajibkan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ini sulit sekali ya. Di zaman kita ini yang nongkrong itu malah banyak melakukan kemungkaran. Yang nongkrong itu kadang-kadang malah
melarang dari yang ma'ruf. Yang baik malah dilarang. Ada orang pergi ke masjid, melewati mereka, diganggu oleh mereka. Ini bukan memerintahkan kepada yang ma'ruf, tapi malah menghalang-halangi orang yang melakukan kebaikan. Baik, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, di dalam hadis ini disebutkan ada 6 adab. Lima adab ya. Ada 5 adab yang berkaitan dengan jalan. Yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan, menahan pandangan. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu orang yang berjalan, menahan diri dari mengganggu orang yang berjalan. Kemudian yang ketiga, raddus salam, membalas salamnya orang yang berjalan. Kemudian yang keempat, amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf kalau ada yang meninggalkan yang ma'ruf. Kemudian yang kelima, nahi mungkar. Kalau ada yang melakukan kemungkaran, maka dia harus melarang mereka dari kemungkaran itu. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain, adab-adab yang berkaitan dengan jalan yang lainnya. Seperti misalnya husnul kalam, mengatakan kata-kata yang baik. Ini 6. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan juga irsyadus sabil. Irsyadus sabil maksudnya adalah menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan. Baik kepada orang yang tersesat maupun kepada orang yang bertanya, ya. Kemudian yang ke-8, tashmitul atis idza hamid. Jadi menjawab alhamdulillahnya orang yang bersin dengan ucapan yarhamukallah kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, yarhamukillah. Ini yang ke-8. Tapi itu kalau dia mengucapkan alhamdulillah ya. Kalau dia bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak usah kita katakan yarhamukallah atau yarhamukillah. Kemudian yang ke-9, wa tughithu al-malhuf, menolong orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Menolong orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Misalnya ada kecelakaan, maka segera ditolong. Ada yang misalnya terpleset, ya langsung segera ditolong. Kemudian yang ke-10, wa tahdu ad-dal, memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Kalau tadi mengarahkan jalan, kalau ini memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Yang pertama lebih umum daripada yang kedua ini. Mengarahkan jalan bisa kepada orang yang sudah tersesat sebelumnya, bisa kepada orang yang bertanya. Jadi dia belum tersesat, dia bertanya. Tapi kalau yang ini watahdud dal, dia sudah tersesat. Kemudian diarahkan oleh dia. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11,
Wa a'inu al-mazlum. Tolonglah orang yang dizalimi. Kalau orang-orang yang sedang duduk di pinggir jalan melihat ada orang yang dizalimi, maka mereka diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menolong orang yang dizalimi tersebut. Kemudian yang berikutnya, wa a'inu 'alal humulah. Bantulah orang untuk mengangkat barang bawaannya. Bantulah orang untuk mengangkat barang bawaannya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-13, zikrullahi katsira. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Kemudian yang ke-14, uhdus sabil, memberikan jalan. Memberikan petunjuk jalan kepada seseorang. Iya, para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, inilah 14 adab yang berkaitan dengan jalan yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat hadis. Ya, ini semuanya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam bait syair. Ya. Ada 4 bait syair yang mengumpulkan 14 adab yang berkaitan dengan jalan ini. Beliau mengatakan, jama'tu adaba man ramal julusa ala tariqi jama'tu adaba man ramal julusa ala tariqi min qawli khairil khalqi insana ifshis salama wa ahsin fil kalami wa shammit aatisan wa salaman rudda ihsana fil hamli awin wa mazluman a'in wa aghith lahfana wahdi sabilan wahdi hayrana bil urfi mur wanha an nukrin wa kuffa adha wa ghudda tarfan wa akthir dhikra maulana. Ya, ini 4 bait syair yang dibuat oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, disusun untuk mengumpulkan 14 adab yang berkaitan dengan jalan. Dan kita akan membahas 14 adab ini satu persatu. Yang pertama, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ghaddul basar. Jadi kalau kita sedang duduk di pinggir jalan, ya, kita sedang nongkrong bersama teman-teman kita, kita harus menahan pandangan kita. Kita harus menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna, dan katakanlah juga wahai Muhammad kepada kaum mukminat, yaghdudna min absarihinna, agar mereka menahan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadna furujahun, dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Di sini jelas ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan perintah ini. Agar kaum mukminin dan kaum mukminat benar-benar menundukkan pandangan mereka.
Kaum mukminin dan kaum mukminat benar-benar menahan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi nongkrong, ada perempuan misalnya berjalan, ya maka kita harus alihkan pandangan kita. Kita harus tahan pandangan kita. Apalagi kalau dia tidak menutup auratnya. Karena tidak boleh dan diharamkan melihat aurat wanita. Apalagi di zaman kita ini ya, banyak wanita yang tidak menutup auratnya. Rambutnya kelihatan, ya. Betisnya kelihatan. Tangannya kelihatan. Ya, banyak yang seperti itu. Maka kita ketika duduk di pinggir jalan, lagi nongkrong, kita harus menahan pandangan kita. Kita harus mengalihkan pandangan kita ke arah lain yang tidak ada hal-hal yang diharamkan tersebut. Ada hadis dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan pandangan ini. Beliau mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil fuja'ah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tidak disengaja. Fa'amarani an asrifa basari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengalihkan pandanganku. Jadi kalau tidak sengaja melihat aurat, maka kita harus mengalihkan pandangan kita ke arah yang lainnya. Dan ini diwajibkan. Fa'amarani an asrifa basari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengalihkan pandanganku. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Diriwayatkan dari sahabat Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Ali ibn Abi Talib, "Ya Ali, la tutbi'in nadhratan nadhrah." Wahai Ali, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya. Fa innalakal ula. Ya, pandangan pertama itu maksudnya pandangan pertama yang tidak disengaja. Fa innalakal ula. Karena sesungguhnya kamu boleh memandang dengan pandangan pertama itu karena ketidaksengajaan. Walaysat lakal akhirah. Tapi kamu tidak boleh melakukan pandangan yang kedua. Di zaman kita ini banyak orang niat nongkrong itu untuk apa? Cuci mata. Cuci mata dengan hal-hal yang diharamkan. Ya. Itu bukan cuci mata. Ya. Itu ngotori mata. Kalau lihat yang menarik, dia malah menguatkan pandangannya. Bukan mengalihkan pandangannya. Ini jelas ya menyelisihi adab yang berkaitan dengan jalan. Kalau tidak bisa memenuhi syarat adab dalam jalan, ya adab yang berkaitan dengan jalan, berarti dia sebenarnya tidak boleh, ya. Tidak boleh nongkrong di jalan. Tidak boleh duduk-duduk di jalan. Berlaku hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau larangan beliau, iyyakum wal julusa fit turuq. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Tidak boleh nongkrong kecuali apabila
syarat-syarat adabnya itu dipenuhi. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di sini menyebutkan penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah tentang manfaat menahan pandangan. Ya, menahan pandangan ini kelihatannya sepele ya. Dan banyak orang yang mengabaikan. Lebih menuruti hawa nafsunya. Padahal sebenarnya kalau dia bisa menahan pandangannya, maka banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh dia. Ibnu Qayyim rahimahullah di sini disebutkan ada 10 manfaat. Manfaat yang pertama, annahum tithalun li amrillah. Menahan pandangan itu adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarih. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukminin agar mereka menahan pandangan mereka. Wa qul lil mu'minati yaghuddudna min absarihin. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukminat juga agar mereka menahan pandangan. Jadi dengan kita menahan pandangan, menundukkan pandangan, maka kita berarti mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah ghayatu sa'adatil abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi. Itu adalah puncak kebahagiaan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Manfaat yang kedua dari menahan pandangan adalah annahu yamna'u min wusuli atharis sahmil masmum alladhi la'alla fihi halakuh ila qalbihi. Dengan menahan dan menundukkan pandangan, maka panah beracun yang bisa membinasakan seseorang bisa ditahan oleh dia, tidak masuk ke hatinya. Bisa saja dengan pandangan tertentu seseorang terjatuh ke dalam perzinaan. Bisa saja karena tergoda dengan pandangan akhirnya seseorang keluar dari Islam. Misalnya dia terfitnah dengan seorang wanita karena kecantikannya, ternyata dia di luar Islam, dia kafir. Dan dia karena sudah terfitnah, akhirnya ngejar terus. Bisa jadi perempuan itu mensyaratkan apa? Dia harus keluar Islam dulu untuk menikahinya. Bisa jadi. Asalnya dari pandangan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di sini menyebutkan manfaat ini. Ya, manfaat menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, di antaranya adalah terhindarnya seseorang dari terkena panah beracun yang bisa membinasakan dia. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Kemudian yang ketiga, annahu yurithul qalba unsan billah wa jam'iyatan alaih. Fa inna itlaqal basari yufarriqul qalba wa yushattituh wa yub'iduhu anillah. Jadi orang yang bisa menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, dia bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang membebaskan pandangannya untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan tercerai-berai. Hatinya sulit untuk fokus.
Dan bebasnya pandangan seseorang terhadap hal-hal yang diharamkan itu menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas akan mengganggu kebahagiaan hati seseorang. Ya, kita harus benar-benar sadar ya, bahwa kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan itu akan mengurangi kebahagiaan hati kita. Semakin banyak kemaksiatan-kemaksiatan kita lakukan, maka semakin banyak kurangnya kebahagiaan di hati kita. Sebaliknya, semakin sedikit kemaksiatan kita, semakin banyak kebahagiaan yang dirasakan oleh hati kita. Karena kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati kita itu cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati makhluk secara fitrah itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin dekat seseorang kepada yang dia cintai, maka dia akan semakin bahagia. Semakin dekat seseorang kepada sesuatu yang dia cintai, maka dia akan semakin bahagia. Hati kita juga seperti itu. Semakin dekat hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan semakin bahagia. Yang keempat, annahu yuqawwil qalba wa yufrihah kama anna itlaqal basari yud'ifuh wa yuhzinuh. Dengan kita menahan pandangan kita, menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan menjadi kuat. Hati kita akan menjadi kuat. Dan itu akan menjadikan hati kita juga bahagia. Sebaliknya, membebaskan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hati itu lemah dan menjadikan dia gundah. Dia akan berkurang kebahagiaan. Dia akan sedih. Ya, para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, jangan dikira ya, dengan kita memuaskan nafsu kita dengan mata kita, akhirnya kita akan semakin bahagia. Tidak seperti itu. Semakin kita memuaskan hawa nafsu kita, maka kesedihan akan semakin banyak menghampiri kita. Semakin kita menahan hawa nafsu kita, maka hati kita akan semakin bahagia. Karena hati kita semakin bersih. Hati kita semakin terang. Dan hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat yang kelima, annahu yuksibul qalba nura kama anna itlaqahu yulbisuhu zulmah. Menahan pandangan, menundukkan mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan mendatangkan cahaya untuk hati kita. Ya, jadi hati kita akan semakin terang, semakin jernih, semakin bercahaya. Sebaliknya, semakin kita membebaskan mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan semakin gelap. Hati kita akan semakin buta. Walihada dzakarallahu subhanahu ayatan nur aqibal amri bighaddil basar. Faqal qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Thumma qala ithra dhalika Allahu nurus samawati wal ard. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat yang menjelaskan tentang cahaya Allah setelah perintah untuk menundukkan pandangan. Ya, di dalam surat An-Nur
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah adalah cahaya untuk langit dan bumi. Ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ayat tentang perintah untuk menundukkan pandangan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini menunjukkan bahwa orang yang menundukkan pandangannya, orang yang bisa menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Yang keenam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, annahu yurithu firasatan sadiqah yumayyizu biha bainal haqqi wal batil was sadiqi wal kadhib. Orang yang bisa menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka firasatnya akan kuat. Ya. Firasatnya akan kuat. Dengan firasat yang kuat itu, akhirnya dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan firasat yang kuat itu juga, dia akhirnya bisa melihat mana orang yang dusta, mana orang yang jujur. Kalau orang itu hatinya bersih, dia bisa membaca. Ya, orang ini jujur, orang ini pembohong. Orang ini baik, orang ini buruk. Karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa melihat dengan hati. Ya, tidak seperti orang-orang di zaman ini yang banyak dosanya. Ya, banyak yang menilai seseorang itu dari wajahnya. Kalau wajahnya kelihatan lugu, ya, dianggap dia jujur. Dia orang yang baik. Padahal belum tentu. Bisa jadi kelihatannya wajahnya lugu, tapi dia pendusta. Bisa jadi kelihatannya lugu, tapi dia penjahat. Kenapa kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Karena di antara sebabnya adalah karena hati kita yang sudah sangat kotor. Dia tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya dia bisa melihat siapa yang jujur dan siapa yang pendusta. Siapa yang baik, siapa yang buruk. Mana yang benar, mana yang salah. Dengan kita menahan pandangan mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan jernih, hati kita akan bersih. Hati kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh. Menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini, yurithul qalba thabatan wa syaja'atan wa quwwah. Itu akan menjadikan hati seseorang itu teguh, berani, dan kuat. Teguh di atas kebenaran. Hati dia akan menjadi kuat. Dan dia akan menjadi orang yang pemberani. Ini terlihat ya pada orang-orang yang saleh. Jadi orang-orang yang saleh, yang benar-benar saleh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan sangat berani dalam membela kebenaran. Makanya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling pemberani ya Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Orang yang paling teguh hatinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling kuat hatinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya karena hatinya bersih. Karena
Beliau maksum, ya. Karena semua dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar bersih. Sehingga hati yang bersih itu menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kuat di atas kebenaran, teguh di atas kebaikan, dan sangat pemberani. Ya, para jamaah sekalian rahimanallah, karena waktu sudah masuk waktu salat Isya, silakan dikumandangkan azan dahulu. Barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Para jemaah sekalian rahimanallah, kita teruskan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang manfaat dari menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Kita tadi sudah sebutkan 7 manfaat, ya. Manfaat yang ke-8, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, annahu yasuddu 'ala syaitan madkhalahu ilal qalbi. Dengan menahan pandangan, maka seseorang
bisa menahan masuknya syaitan ke dalam hatinya. Dengan menahan pandangan, seseorang bisa menahan masuknya syaitan ke dalam hatinya. Fa'innahu yadkhulu ma'an nadhrah wa yanfudhu ma'aha ilal qalbi asra' min nufudhil hawa fil makanil khali. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, syaitan itu bisa masuk ke dalam hati bersamaan dengan satu pandangan yang diharamkan saja. Dan akan sangat cepat masuknya syaitan ke dalam hati seseorang dengan pandangan yang diharamkan itu. Bahkan lebih cepat daripada berjalannya angin ke tempat yang kosong. Ya, kalau syaitan sudah masuk ke dalam hati, maka syaitan akan membisikkan bisikan-bisikan yang buruk, bisikan-bisikan yang bisa membinasakan manusia. Maka harusnya dari awal kita tutup ya pintu syaitan masuk ke dalam hati kita. Kemudian yang ke-9, annahu yufarriqul qalba lil fikrati fi masalihihi wal ishtighali biha. Ketika seseorang bisa menahan pandangannya, bisa menundukkan matanya, maka dia akan menjadikan hatinya bisa fokus untuk memikirkan maslahat-maslahatnya. Memikirkan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Wal ishtighal biha. Jadi hatinya akan sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Wa itlaqul basar yunsihi dzalik. Sebaliknya ketika seseorang membebaskan pandangannya melihat apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan hatinya lalai. Tidak memikirkan hal-hal yang bermanfaat untuk dia. Baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Ya, memang manusia itu kalau dia terus menuruti hawa nafsunya, dia akan tersibukkan dengan hal-hal yang menghibur dia saja. Dan akhirnya dia akan meninggalkan kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif. Bahkan yang berkaitan dengan maslahat dunianya pun dia tinggalkan. Bukan hanya yang berkaitan dengan maslahat akhirat saja. Yang berkaitan dengan maslahat dunianya pun akan dia tinggalkan. Ya, contoh yang paling mudah ya dalam hal ini. Misalnya ketika seseorang dia membiarkan dirinya menuruti hawa nafsu untuk mendapatkan kebahagiaan instan. Misalnya mabuk atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Ketika dia menuruti hawa nafsunya untuk itu, apa yang terjadi? Maslahat dunianya saja dia abaikan. Apalagi maslahat akhiratnya. Dan ini berlaku sebenarnya pada semua kemaksiatan. Orang yang berzina, dia akan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali, bahkan membinasakan dia. Bahkan merugikan dunianya. Uangnya habis untuk istilahnya jajan. Dunianya hilang. Apalagi yang berkaitan dengan akhiratnya. Semakin besar sebuah dosa, maka akan semakin merusak kehidupan seseorang. Baik kehidupan dunia, yang berkaitan dengan dunia, ataupun yang berkaitan dengan akhiratnya. Kemudian yang ke-10, ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, saya sebutkan maknanya saja. Beliau mengatakan bahwa di sana ada saling mempengaruhi antara mata seseorang dengan hatinya. Ketika kita tidak memperhatikan pandangan kita, kita melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan rusak.
Jadi pandangan yang rusak akan merusak hati. Begitu pula sebaliknya. Hati yang rusak akan merusak pandangan. Kalau hati kita sudah tidak baik, maka mata kita akan melihat hal-hal yang tidak baik. Bahkan di tempat-tempat yang baik sekalipun. Ini banyak terjadi ya. Ada orang yang sudah lama misalnya di kota Makkah, sudah lama di kota Madinah. Karena dia orang yang mulia, orang yang baik, yang dia lihat baik-baik saja. Yang dia lihat yang baik-baik saja. Dia tidak melihat adanya keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan. Ada orang yang baru pertama ke Madinah atau ke Mekah. Tapi karena hatinya memang buruk, akhirnya apa? Pandangannya tertuju kepada yang buruk-buruk. Kabar-kabar yang didengar oleh dia pun kabar-kabar yang buruk. Katanya di sini ada Abu Khamsin ya. Abu Khamsin itu ya orang yang diupah dengan 50 real. Bisa berzina dengan 50 real. Ini orang-orang yang di misalnya di Saudi lama, tapi kesibukannya belajar, itu tidak dengar hal-hal yang seperti itu. Tapi dia baru sekali datang dengar yang seperti itu. Baru sekali datang, ya dia melihat, oh kalau beli rokok di sana itu di tempat ini. Padahal kalau misalnya orang yang belajar di sana yang sibuk dengan kebaikan ditanya, di mana ya kalau beli rokok ya? Dia tidak tahu. Tapi orang ini baru datang sekali langsung tahu. Ini menunjukkan apa? Hati yang tidak baik akan mengantarkan seseorang kepada pandangan-pandangan yang tidak baik. Kepada pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Begitu pula sebaliknya. Pandangan yang tidak baik akan mempengaruhi rusaknya hati seseorang. Sebaliknya juga demikian. Pandangan yang baik akan membaikkan hati seseorang. Dan hati yang baik akan membaikkan pandangannya. Intinya ada keterikatan yang sangat kuat antara pandangan seseorang dengan hatinya. Sehingga ketika kita ingin ya hati kita menjadi hati yang kuat, hati yang jernih, ya hati yang teguh di atas kebaikan, yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, yang bisa membedakan mana yang pendusta, mana yang jujur, maka perbaiki pandangan kita. Tahanlah pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jemaah sekalian rahimanahumullah, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semoga Ustaz hafizahullah dimuliakan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga para para jamaah yang hadir di kajian ini semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin menanyakan, bagi orang-orang yang tinggal di gang yang sering dilalui pejalan kaki atau pengendara motor, apakah adab-adab tersebut berlaku? Jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Ya, sebenarnya kalau dia seperti orang yang duduk di pinggir jalan, maka adab-adab itu berlaku. Kalau dia tidak seperti orang yang duduk di pinggir jalan, maka adab-adab tersebut tidak berlaku bagi dia. Ustaz, maksudnya seperti ini bagaimana? Ada orang yang mengkondisikan rumahnya itu memang terbuka. Jadi dia tinggal di gang yang sempit, kemudian dia kondisikan rumahnya itu ada yang tertutup, ada yang terbuka. Dan misalnya dia duduk di rumahnya, tapi terbuka. Sehingga orang yang berlalu lalang, yang melihat dia, menyapa dia, bisa menyapa. Kalau tidak menyapa tidak enak. Maka di sini berlaku ya. Berlaku adab-adab yang berkaitan dengan jalan ini.
Karena memang dia mirip dengan orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Walaupun dia di rumahnya, tapi dia mengkondisikan rumahnya seperti itu. Berbeda ketika orang yang sama, di rumah yang sama, berada di kamarnya misal. Berada di kamarnya, yang hanya dipisah oleh satu dinding. Maka sudah tidak berlaku lagi adab-adab yang berkaitan dengan jalan ini, karena dia di rumahnya. Ya. Dan benar-benar tidak sama dengan orang yang nongkrong di pinggir jalan, ya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan lain? Ya. Iya. Kalau misalnya tempatnya terbuka, maka nanti tetap berlaku ya adab jalan. Ya, kalau misalnya ada orang lewat, ya jangan diganggu. Ada orang lewat mengucapkan salam, ya kita harus menjawab. Misalnya ada orang yang lewat, dia membutuhkan bantuan kita, ya kita bantu dia. Ini ya duduk di pinggir jalan dalam keadaan apapun. Ya, bisa nongkrong saja, ngobrol saja. Bisa juga sambil makan-makan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lain? Cukup ya. Para jemaah sekalian rahimanahumullah, ini yang bisa kita bahas bersama. Mudah-mudahan yang kita dapatkan dari ilmu yang bermanfaat di majelis ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah dan bisa kita amalkan dan kita sebarkan dengan baik dan mudah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.